Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan ingin menjelaskan tentang pengajuan pernikahan sampai resepsi pernikahan. Tata cara pengajuan pernikahan. Yang pertama, pastinya kita harus memenuhi syarat pencatatan sipil negara. Yang pertama, harus adanya KTP dari masing-masing calon pengantin. Yang kedua, ada KK, akte kelahiran, dan ijazah pendidikan terakhir. Lalu, kedua calon pengantin harus minimalnya usianya yaitu 19 tahun. Selanjutnya, surat keterangan sehat. Calon pengantin harus benar-benar sehat jasmani dan rohani. Dianjurkan untuk memeriksa kesehatan di puskesmas terdekat. Dan selanjutnya surat persetujuan dari calon pengantin, lalu surat persetujuan dari orang tua. Selanjutnya surat rujukan dari kepala desa. Dan yang terakhir yaitu surat keterangan belum menikah yang ditandatangani oleh kedua mempelai pengantin. Yang kedua, memenuhi rukun nikah. Yang pertama, calon mempelai laki-laki atau suami. Yang kedua, calon mempelai perempuan atau istri. Rukun nikah yang selanjutnya yaitu wali. Wali ada wali nasab, wali hakim, dan wali muhakam. Yang selanjutnya ada 2 orang saksi, dan yang terakhir ijab dan qabul. Lalu tata cara yang ketiga yaitu menyiapkan mahar. Yang keempat, pelaksanaan akad nikah. Pelaksanaan ini dilaksanakan di KUA atau lokasi yang sudah ditentukan. Acara ini sudah mencakup ijab qabul, penandatanganan buku nikah, dan pembacaan khutbah nikah. Yang kelima, resepsi pernikahan. Biasanya, setelah upacara atau akad pernikahan dilaksanakan, acara akan dilanjutkan dengan resepsi pernikahan. Resepsi pernikahan ini biasanya berupa acara sederhana atau pesta besar, tergantung dari preferensi dan anggaran calon pengantin. persiapan resepsi meliputi memilih tempat resepsi, 2 menyusun daftar tamu, menyiapkan undangan, mengatur catering, dekorasi, dan musik dan hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan hasil wawancara yang telah kami lakukan bersama Amel. Kamu saya talak. Sebagai seorang suami, tidak boleh sembarangan mengucapkan kata talak. Talak merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seorang suami mengucapkan kalimat "kamu saya talak", artinya seorang istri sudah ditalak oleh suaminya. Namun, harus ada saksi, terutama kedua orang tuanya. Macam-macam talak ada 3. Yang pertama, talak dari segi kalimat yang digunakan. Yang kedua, talak dari segi sesuai atau tidak dengan aturan syariat. Yang ketiga, talak dari segi boleh atau tidaknya rujuk. Hukum talak ada 4. Yang pertama, wajib apabila ketika bercerai lebih baik daripada mempertahankan hubungan. Dan yang kedua, sunnah apabila ketika seorang suami sudah tidak sanggup memberikan nafkah. Yang ketiga, ada haram apabila menjatuhkan talak merugikan salah satu pihak. Dan yang keempat, ada makruh apabila menjatuhkan talak tidak sesuai dengan syariat Islam. Hadis menurut Rasulullah SAW, Ani ibni Umar ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qala abghadul halali ila Allahi ta'ala talak. Artinya, perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian. Jadi kesimpulan dari talak adalah perceraian yang diatur secara rinci dalam hukum Islam dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses perceraian berlangsung secara adil dan tertib dan memberikan perlindungan dan hak kepada kedua belah pihak terutama istri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun kan cuma 3 bulan 10 hari. Misalkan cerai ya, misalkan kita cerai, nah, kalau kita merujuk 3 bulan 10 hari. Rujuk adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh suami setelah menjatuhkan talak terhadap istrinya. Hukum rujuk. Dalam satu sisi rujuk adalah membangun kembali kehidupan perkawinan yang terhenti atau memasuki kembali kehidupan pernikahan. Jika membangun kehidupan pernikahan pertama kali disebut pernikahan, maka melanjutkannya disebut rujuk. Dalil yang digunakan jumhur ulama itu adalah firman Allah
Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi, talak yang dapat dirujuki 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Syarat-syarat wujud yaitu yang pertama, rujuk hanya sah jika istri yang dirujuk masih berada dalam masa iddah talak raj'i, yaitu setelah ditalak 1 atau 2. Yang kedua, istri yang telah melewati masa iddah talak raj'i atau telah mengalami talak ingin bain syubro tidak dapat dirujuk. Rujuk dalam posisi memerlukan akad nikah dan mahar. Tata cara rujuk dalam Islam. Yang pertama, balik dan berakal. Yang kedua, lafaz rujuk. Ulama fikih berpendapat bahwa suami yang akan rujuk harus menyatakan dengan jelas keinginannya atau dapat juga dengan sindiran. Ketiga, masa iddah. Bila istri sudah lewat masa iddahnya, maka tidak boleh lagi rujuk. Yang keempat, dilakukan langsung oleh suami. Sang suami tidak diperbolehkan memberikan persyaratan dalam rujuk. Misalnya, suami berkata, "Saya rujuk denganmu dengan syarat." Nah, rujuk yang demikian tidak diperbolehkan. Rujuk harus dilakukan secara langsung tanpa ada persyaratan yang dibuat oleh suami. Nah, dari penjelasan sebelumnya kita ketahui bahwa rujuk merupakan proses kembalinya suami istri yang telah bercerai kembali menjadi suami istri kembali. Nah, syarat-syarat untuk rujuk itu sangat sulit atau bisa dibilang ribet. Maka dari itu, kita harus memikirkan kembali untuk mengambil keputusan dan selalu menjaga hubungan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HP ini akan dipegang oleh orang yang paling banyak cerita. Halo, nama aku Farah Zahira. Aku akan kasih HP ini ke orang yang matanya ada 4. Halo, aku Farah Najiha. Aku bakal kasih HP ini ke orang yang gak suka pedes. Halo, nama aku Tanti Novianti. Aku bakal kasih HP ini ke orang yang suka dispen. Halo, aku Melati Alatif. Aku bakal kasih HP ini ke orang yang suka tantrum. Halo, aku Keiza Ramadhani. Aku bakal kasih HP ini ke orang yang paling kalem. Halo, aku Rahmania Alia Gesina. Aku bakal kasih HP ini ke orang yang paling suka nyanyi. Halo, aku Dimimtaz Analusi. Di sini kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan mengenai adat pernikahan Sunda. Ikuti terus ya. Dadah. Kamu tahu gak sih apa yang dimaksud dengan nikah itu? Oh, nikah. Nikah adalah suatu akad yang menjadikan bolehnya seorang laki-laki dan perempuan boleh melakukan hubungan suami istri. Kita tunggu selanjutnya. Bersenam beas pengantin, terus daftar ke KUA, dipanggil dulu, kemudian juga kita mempersiapkan untuk akomodasi ya, panggung, tenda, menentukan, membuktikan keseriusan kita meminta dari pihak laki-laki resmi kepada pihak perempuan ataupun calon besannya. Apa saja persiapan yang dilakukan sebelum melakukan pernikahan Sunda? Jawabannya, rias pengantin, kalung bunga melati, penyambutan besan dan serah terima, calon pengantin, prosesi adat sungkeman, dan perlengkapan adat sawer pengantin yang lainnya. Selanjutnya, bagaimana proses tukar cincin dalam adat pernikahan Sunda? Tukar cincin salah satu proses sebelum sampai ke acara akad. Maknanya sebagai ikatan janji antara calon pria dan wanita disaksikan oleh kedua keluarga. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan acara siraman dalam adat pernikahan Sunda dan fungsi dari siraman itu apa? Yaitu, jawabannya, siraman adalah pernikahan dilaksanakan 1 atau 2 hari sebelum akad nikah. Orang tua mempunyai kewajiban yang mendasar kepada putra dan putrinya untuk bekal kelak setelah rumah tangga. Maka, makna siraman mensucikan hati agar segala sesuatu dan niat betul-betul tulus, ikhlas, semata-mata hanya untuk ibadah. Selanjutnya, bagaimana proses adat lamaran dalam pernikahan Sunda? Jawabannya, lamaran adalah ungkapan segala niat yang baik dari pihak pria kepada pihak wanita untuk
bersepakat menuju pernikahan yang syah. Apa yang menjadi simbol dalam adat panggih dalam pernikahan Sunda? Jawabannya yaitu, panggih adalah adat Jawa, artinya mempertemukan dua insan untuk hidup bersama dalam rumah tangga. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan acara Midodareni dalam adat pernikahan Sunda? Jawabannya, Midodareni adalah adat Jawa, perkenalan keluarga antara pihak pria dan juga wanita. Apa saja yang dibawa oleh pihak pria dalam proses adat mapag pesantren dalam pernikahan Sunda? Jawabannya, calon pengantin pria membawa anggota keluarga besar, rombongan, dan membawa hantaran atau buah tangan. Nah, selanjutnya bagaimana proses tukar cincin dalam adat mapag pengantin? Jawabannya, tukar cincin simbol dan ikatan niat dan hati. Apa yang dimaksud dengan acara akad nikah dalam pernikahan Sunda? Jawabannya, akad nikah adalah proses masyarakah pasangan pria dan wanita secara agama dan aturan hukum pemerintah. Lalu, bagaimana tata cara akad nikah dalam adat Sunda dilakukan? Akad nikah disaksikan dua orang saksi ijab kabul antara wali nikah dan calon pengantin pria dan disiapkan oleh mas kawinnya. Apa yang dimaksud dengan acara seserahan dalam pernikahan Sunda? Jawabannya, seserahan adalah ungkapan kebahagiaan dengan membawa hantaran untuk bersodakoh. Selanjutnya, apa saja isi dari seserahan dalam adat pernikahan Sunda? Jawabannya berupa macam-macam makanan, buah-buahan, pakaian, dan perhiasan. Selanjutnya, bagaimana sih proses acara aking-akingan dalam pernikahan Sunda dilakukan? Jawabannya, aking-akingan adalah memasak nasi yang sudah dikeringkan. Yang terakhir, apa yang menjadi simbol dalam proses acara balian dalam pernikahan Sunda? Jawabannya ialah ritual untuk kebutuhan pengobatan secara tradisional. Papa dan Mama yang sangat Sweety cintai dan hormati, di saat yang baik ini, Sweety ingin memohon izin dan memohon restu untuk dinikahkan dengan laki-laki pilihan Sweety yang bernama Geong Maulana Sadewa. Saya terima nikahnya dan kawinnya Sweety Rizky Budiarti binti Budiono Wahidin dengan mas kawinnya yang tersebut tunai.